Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini saya akan memberikan suatu suguhan yang berbeda kepada kalian. Dan semoga kalian suka video seperti ini. Langsung aja pada intinya. Di video ini saya akan menceritakan kembali salah satu film horor Indonesia yang berjudul Sunyi. Film ini diadaptasi dari film Korea dan tayang pada April 2019. Oke, siapin mental kalian serta secangkir kopi biar klop nontonnya. Dan mari simak videonya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang siswi yang bernama Cindy Sadis, guys. Sesuai julukannya, dia telah membuli 3 orang siswa dengan sangat kejam hingga tewas. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan Alex bersama ibunya. Alex ini adalah tokoh utamanya, guys. Sebenarnya Alex tidak mau masuk sekolah ini karena Alex tahu sejarah kelam di sekolah ini, guys. Alex sekolah di SMA terfavorit se-Indonesia, guys, yaitu SMA Abdi Bangsa. Tapi di sekolah ini ada aturan yang tidak masuk akal, guys. Aturan ini sudah turun-temurun hingga menjadi tradisi di sekolah tersebut. Aturannya yaitu setiap junior akan diperbudak sama seniornya, guys. Jadi, siswa kelas 1 tidak boleh menggunakan fasilitas yang ada di sekolah tersebut, guys, seperti WC, kantin, dan perpustakaan. Serta siswa junior harus hormat kepada siswa senior. Jika tidak, maka dia akan dibully dan dibuat menyesal selama hidupnya, guys. Jika sudah naik kelas 2, siswa-siswi akan jadi manusia karena mereka sudah terbebas, guys. Dan jika sudah naik ke kelas 3, maka siswa-siswi akan diperlakukan seperti raja, guys. Kembali lagi ke tokoh utamanya, guys. Pada hari pertama, seperti biasa, seluruh siswa-siswi junior berkumpul untuk diospek para seniornya. Seniornya berjumlah 3 orang. Yang pertama namanya Andre. Dia siswa pintar dan bercita-cita kuliah di luar negeri. Yang kedua namanya Erika. Dia siswa yang jago renang. Dan yang ketiga namanya adalah Fahri. Dia tidak memiliki kemampuan khusus, namun dia selalu dituntut orang tuanya agar bisa berkuliah di luar negeri. Pada saat di ospek, Alex tidak sengaja melihat siswi yang bernama Maggie. Pakai G, guys, bukan pakai K. Di hari ke-13, Alex mulai tidak nyaman di sekolah tersebut, guys. Tapi dia tidak bisa apa-apa dan hanya bisa menggambar keluh kesahnya di buku peninggalan ayahnya. Di hari ke-17, Alex bertemu Maggie dan kayaknya Alex mulai jatuh hati sama si Maggie. Pas jam pulang sekolah, Alex tiba-tiba dibawa sama seniornya yang bernama Fahri, guys. Alex dibawa ke suatu tempat dan disuruh melakukan ritual. Panggil arwahnya. Dikarenakan seniornya yang bernama Fahri suka hal-hal berbau mistis, dia tidak sengaja menemukan foto ayahnya Alex di bukunya. Ayahnya Alex diketahui bisa memanggil arwah-arwah dan mereka beranggapan bahwa Alex selaku keturunannya bisa melakukan hal tersebut. Para senior pun menyuruh Alex memanggil 3 arwah yang menjadi korban bully di sekolah tersebut. Secara terpaksa, Alex pun melakukan ritual tersebut. Dan jika arwah datang, maka pensil yang dipegang Alex akan bergerak sendirinya dengan menggambarkan sebuah lingkaran. Tapi sudah beberapa saat, pensil pun tak kunjung bergerak dan membuat mereka kesal. Udah. Seketika Erika mengambil buku Alex dan melihat buku tersebut. Ketika sedang asik melihat gambar si Alex, tiba-tiba pensil itu bergerak dengan sendirinya dan menggambarkan sebuah lingkaran. Tidak lama setelah itu, buku peninggalan ayahnya Alex disembunyikan oleh seniornya di sebuah gudang. Gudang tersebut tempat terbunuhnya salah satu siswa di sekolah tersebut. Alex pun memberanikan diri untuk masuk dan mengambil buku miliknya. Tetapi penunggu gudang tersebut menampakkan dirinya sehingga membuat Alex takut lalu pulang. Keesokan harinya, Fahri membawa surat yang akan disampaikan di lokernya Erika. Dan ternyata Fahri diam-diam suka sama Erika, guys. Scene pun berganti ke sebuah aula, dan lagi-lagi Alex dihantui oleh 3 arwah yang jadi korban bully tersebut, guys. Alex pun lari ketakutan hingga menabrak Fahri dan menyebabkan es krimnya jatuh ke lantai. Fahri pun marah dan memukul Alex hingga kesakitan. Ketika Alex sedang kesakitan, Maggie melihatnya dan langsung menolong Alex. Dan ternyata buku milik Alex yang disembunyikan di gudang sudah dibawa Maggie. Dan Maggie pun memberikan buku tersebut. Dan disinilah rasa asmara Alex meningkat.
Scene pun berganti kepada Fahri yang melihat Erika membawa surat yang dia kasih kepadanya. Erika pun mengajak Fahri ke loteng dan dia mengikutinya. Sesampainya di loteng, Fahri melihat Erika sedang berada di bawah. Dan ternyata Erika yang mengajaknya tadi ke loteng adalah hantu. Dan mendorong Fahri hingga terjatuh dan meninggal. Sahabatnya Fahri yaitu Andre Erika sangat terpukul atas meninggalnya Fahri. Dan tidak lama kemudian Alex menghampiri mereka yang sedang berada di kantin dan mendiat memberikan tugas Erika. Scene pun beralih lagi kepada Alex yang sedang berolahraga. Ketika Alex mau berolahraga, guru olahraga menyuruh Alex melepas kalung yang Alex pakai, tetapi Alex tidak mau melepasnya. Hingga mau tidak mau, Alex harus dihukum keliling lapangan dan menyuruhnya ke ruang kepala sekolah untuk memberikan keterangan. Saat menuju ruang kepala sekolah, lagi-lagi arwah 3 orang siswa yang dibully tersebut berulah. Kali ini lemari piala dibuat pecah seketika, dan sontak Alex kaget. Ketika sampai di ruang kepala sekolah, Alex bertemu Maggie, dan ternyata Maggie terlambat masuk sekolah. Alex pun bilang kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. Alex beranggapan bahwa arwah 3 orang korban bully tersebut tidak sengaja kepanggil olehnya. Setelah keluar dari ruangan, tiba-tiba Alex berpapasan dengan Erika. Dan Erika tiba-tiba memukul Alex hingga terjatuh dan kesakitan. Karena tugasnya yang dikerjakan Alex tidak mendapat nilai bagus. Seperti biasa, tiap malam Erika berlatih berenang bersama teman-temannya. Kebetulan Erika sedang berada di toilet dan mendengar shower yang menyala sendiri. Sontak dia pun penasaran dan ingin melihat toilet tersebut. Dan ternyata itu adalah temannya. Semenjak kehilangan satu sahabatnya, kemampuan berenang Erika menurun. Dan pada saat jam pulang, Erika memilih untuk tetap berlatih sampai mendapatkan kemampuan terbaiknya lagi. Erika sempat bersedih ketika ia membaca surat dari Fahri yang diberikannya. Lalu Erika pun berniat melakukan loncat indah yang Erika persembahkan untuk Fahri. Tetapi pada saat Erika lompat, tiba-tiba di depannya terdapat hantu yang menyebabkan Erika jatuh atau mendarat tidak tepat, sehingga Erika meninggal. Keesokan harinya, satu sekolah dibuat kaget karena menemukan mayat Erika terapung di kolam berenang, dan guru olahraga pun terancam di PHK. Tiba-tiba Andre menghampiri guru olahraga tersebut dan ingin menjelaskan sebab meninggal kedua sahabatnya. Dia menjelaskan sebelum sahabatnya meninggal, mereka sering ngebully dan menyiksa si Alex. Guru olahraga pun beranggapan bahwa kalung yang dipakai Alex adalah penyebabnya. Andre pun geram dan ia memukuli Alex habis-habisan. Dia pun membawa kalung yang dipakai si Alex. Keesokan harinya, ibu Alex datang ke sekolah karena ia melihat luka lebam di perut anaknya karena ulah si Andre. Andre pun diskors dan terjadi pembatalan rekomendasi sekolah ke universitas luar negeri. Andre pun marah karena jika tidak masuk ke universitas luar negeri, Andre akan disiksa sama ayahnya. Ketika Alex bersama Maggie, lagi-lagi 3 arwah korban bully itu menampakkan dirinya, dan 3 arwah itu menunjukkan ke perpustakaan. Alex pun menduga bahwa 3 arwah itu selalu menunjukkan wujudnya karena ingin meminta bantuan. Alex pun memutuskan untuk menyelidikinya pada malam hari, agar bisa lebih leluasa masuk ke dalam perpusnya. Alex juga mengajak Maggie. Malam pun tiba. Ternyata rencana Alex sudah ketahuan oleh Andre. Andre pun pergi ke sekolah dikarenakan ingin membunuh si Alex dengan kunci Inggris yang dibawanya. Alex dan Maggie pun sudah berada di sekolah dan langsung masuk ke perpustakaan. 3 arwah itu menyuruh Alex melihat album angkatan tahun 1990. Dan memerintah untuk mencari nama-nama mereka di album tersebut. Setelah dia cek dan akhirnya ketiga nama arwah itu adalah murid kelas 2
yang dimana murid kelas 2 seharusnya tidak dibully karena sudah menjadi manusia. Dan Alex pun melihat foto Maggie di lembaran kelas 1 IPS angkatan 1990. Di bawah fotonya terdapat kata "kamu akan selalu dikenang", yang berarti Maggie sudah meninggal. Dan nama asli Maggie ialah Margareta Cindy Rihanna, yang berarti selama ini Alex berteman dengan hantu. Tiga arwah itu pun menjelaskan, rumor Cindy sadis itu salah, karena sebenarnya Cindy sadis adalah korban bully dari ketiga seniornya. Cindy pun dendam dan membunuh ketiga seniornya dengan sadis. Ternyata tiga arwah tersebut hanya ingin meluruskan dan memberitahukan yang sebenarnya, serta ingin menghapus aturan yang sudah menjadi tradisi di sekolah tersebut. Sin pun beralih kepada Maggie yang sedang menyerang Andre, karena Andre ingin berusaha membunuh Alex. Dan ternyata hantu yang membunuh Fahri dan Erika adalah Maggie, karena Maggie ingin melindungi Alex, karena selama bertahun-tahun Maggie kesepian dan merasa kehidupannya sunyi. Dan suatu ketika dia bertemu Alex yang bisa melihat dan berteman dengannya. Semenjak dari itu Maggie tidak ingin ada yang menyakiti Alex. Ketika Maggie sedang menyerang Andre, Alex pun memohon kepada Maggie untuk tidak membunuh Andre. Walaupun dia salah, tapi dia tidak layak meninggal. Sama seperti Fahri dan Erika, terutama Maggie. Mereka juga tidak layak untuk meninggal. Alex juga memohon agar Maggie tidak membunuh orang lagi. Lalu Maggie pun tersadar dan mengatakan, ia pun langsung menghilang. Andre pun sadar dan mengembalikan kalungnya Alex. Tahun ajaran pun berganti, kini Alex naik ke kelas 2. Dan sekolah SMA Abdi Bangsa menghapus aturan tersebut. Dan tiba-tiba Alex melihat Maggie. Tamat. Gimana guys, seru nggak? Kalau menurut aku sih seru banget. Yang mau nonton bisa klik link di bawah. Nah itu dia guys, seluruh alur cerita dari film Sunyi. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like and subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian ada saran film selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Sebelumnya, saya ingin minta maaf jika penyampaiannya kurang jelas, karena saya masih belajar. Oke, sekian pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.